Penyakit hati yang terkait dengan syahwat juga banyak. Yang terkait dengan syahwat itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita maunya begini, ternyata begini. Contohnya hasad. Ini penyakit hati syahwat. Maunya kita yang nomor satu, maunya dia di bawah kita. Ternyata Allah mentakdirkan dia sama dengan kita, sederajat atau lebih. Maka timbullah namanya apa? Hasad. Tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Protes. Kenapa dia ganteng, kenapa saya pas-pasan? Kenapa istrinya lebih cantik, istri saya kurang cantik, padahal saya lebih ganteng dari dia. Jadi hasad, syahwat. Di antara penyakit terkait dengan hasad, apa? Riya, pingin dipuji. Publish supaya dipuji. Publish amal soleh, memperlihatkan amal soleh. Sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit apa? Posting. Kemudian di antaranya sum'ah, bercerita. Kalau tadi dengan penglihatan, sekarang cerita. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini, supaya dipuji oleh orang. Ini penyakit hati, ingin validasi dari masyarakat. Bahkan validasi yang berlebihan, ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Di antara orang munafik ciri-cirinya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Senang dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Dia tidak lakukan seakan-akan dia lakukan. Dia tidak perfect tapi seakan-akan perfect. Sehingga yang ditampilkan selalu kalau orang lihat bayangan orang luar biasa padahal biasa-biasa. Kenapa dia senang dipuji atau disangka oleh orang dia hebat daripada yang seharusnya. Ini juga penyakitnya orang munafik. Di antara penyakit hati adalah pingin selalu jadi sorotan, narsis, pingin jadi pusat perhatian. Dia senang kalau dijadikan buah bibir oleh masyarakat, sehingga kecanduan untuk bikin konten supaya jadi pusat perhatian. Entah karena hatinya pingin tampil atau karena ada dunia di balik itu. Ini penyakit kena banyak orang. Bahkan mengenai sebagian dai pinginnya tampil mulu ya. Ini penyakit hati contoh yang mungkin menimpa sebagian dari kita. Contoh juga penyakit hati adalah dendam yang tidak hilang-hilang, selalu dendam, dongkol, marah, tidak pernah dia kontrol, tidak bisa dia hentikan, dendam terus. Ini penyakit hati yang boleh saya katakan banyak menimpa kaum muslimin, menimpa sebagian kita, tentu tidak semua tapi sebagian kita. Di antara penyakit hati, iradatud dunya bi amalil akhirah. Ingin dunia dengan amalan akhirat. Dia beramal saleh tapi di balik itu dia ingin apa? Ingin dunia, ingin dapat duit. Dia menjadikan agama sebagai industri untuk menghasilkan apa? Menghasilkan duit. Tujuan dia adalah duniawi. Ini juga bahaya. Dan banyak orang sudah berguguran. Ini penyakit hati yang mungkin kita bilang sepele, ternyata juga menimpa banyak orang. Di antara penyakit hati adalah suka dengan maksiat. Menimpa banyak di antara kita. Pinginnya kok dengar musik, pingin. Rindu, nostalgia maksiat. Sudah dapat hidayah, sudah hijrah tapi rindu pingin apa? Pingin nostalgia maksiat. Baik yang maksiat berupa lagu, nyanyi-nyanyian, musik-musikan atau tonton-tontonan. Berarti hati kita sedang berpenyakit. Orang yang sakit hatinya benar, dia benci dengan maksiat, ya enggak? Ini bukan benci, dia rindu, pingin maksiat, dia harus lawan. Berarti hatinya sedang apa? Sakit. Buktinya dia kepingin, hati saya sedang sakit. Dia sadar bahwasanya hatinya sedang sakit. Berikutnya suka suudzon. Ini penyakit apa? Hati. Melampiaskan syahwatnya, suudzon, prasangka buruk. Berikutnya penyakit hati merendahkan orang lain. Merasa dirinya hebat, merendahkan orang lain. Ini juga sebabnya banyak. Akhirnya pada kesombongan. Di antara penyakit hati adalah ujub, yaitu merasa dia sukses karena dirinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hilang bahwasanya ini semua dari Allah, hilang dari benaknya. Dia merasa dia berhasil karena dia pintar, karena dia pandai berorasi, karena dia cerdas, karena dia tim yang hebat, karena ini dia lupa bahwasanya semua itu semata-mata dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ujub. Di antara penyakit hati adalah susah untuk khusyuk. Hati keras. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah tiba saatnya hati menjadi khusyuk dengan ayat Allah, dengan mengingat Allah? Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alimul amr faqasat qulubuhum. Jangan seperti orang-orang ahlul kitab, setelah berlamanya waktu akhirnya hati mereka menjadi qaswah, jadi keras, susah mau khusyuk ketika salat, sudah paksa-paksa susah baca Quran mau khusyuk. Jadi makmum, imamnya lama banget padahal imamnya sudah enak, imam Madinah, imam Mekah, dia masih merasa lama, hati tidak khusyuk. Berarti hati sedang berpenyakit. Bukan imamnya yang salah, tapi hati Anda yang salah. Kalau Anda bercermin jelek, bukan cerminnya yang salah. Ini penyakit kita alami. Maksudnya kita harus sadar kita ini banyak penyakit. Makanya disuruh sapu tiap hari, tiap saat suruh sapu. Seperti rumah yang harus disapu setiap hari. Jangan merasa kita hebat, kita hati bersih. Ya bersih sebagian dari penyakit, tapi kotor dengan sebagian apa? Penyakit. Di antaranya putus asa. Kayaknya sudahlah, enggak bisa, enggak mungkin Allah selamatkan kita lagi. Putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.